Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nira Fadila Barismasari dengan NIM 204200095. Oke, saya akan menjelaskan tentang kejayaan atau kemajuan dinasti Bani Umayyah dan juga tentang faktor kemunduran dan akhir dinasti Bani Umayyah. Oke, kita langsung saja. Yang poin yang ke E, yaitu kejayaan atau kemajuan dinasti Bani Umayyah. Dinasti Umayyah dalam keberhasilannya melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada Imperium Roma pada puncak kebesarannya. Keberhasilan ini diikuti pula oleh keberhasilan perjuangan bagi penyebaran syariat Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang politik dan ekonomi. Dan begitu, Umayyah Timur berhasil pula mengembangkan aspek-aspek peradaban Islam yang sangat besar kontribusinya bagi Islam pada masa selanjutnya. Seperti yang pertama ada arsitektur, lalu yang kedua ada organisasi militer, yang ketiga ada perdagangan, yang keempat ada kerajinan, dan yang kelima juga berpengaruh pada pengembangan ilmu-ilmu agama. Untuk yang arsitektur, seni bangunan arsitektur pada zaman Umayyah bertumpu pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Pada masa Walid bin Abd al-Malik dibangun pula Masjid Agung yang terkenal dengan nama Masjid Damaskus atas kreasi arsitektur Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga menyediakan dana 10.000 dinar emas untuk memperluas dan menyempurnakan perbaikan Masjid Al-Haram. Begitu pula Masjid Nabawi juga diperindah dan diperluas dengan arsitektur Syria di bawah pengawasan Umar bin Abdul Aziz. Lalu kita yang kedua yaitu tentang organisasi militernya. Pada masa Umayyah, organisasi militer terdiri dari angkatan darat atau Al-Jund, angkatan laut atau Al-Bahriyah, dan angkatan kepolisian atau Asy-Syurtah. Adapun organisasi kepolisian pada mulanya merupakan bagian dari organisasi kehakiman, tetapi kemudian bersifat independen dengan tugas mengawasi dan mengurus soal-soal kejahatan. Pada masa Hisham bin Abdul Malik, dalam organisasi kepolisian dibentuk Nidam al-Ahdas, sistem penangkal bahaya yang bertugas hampir serupa dengan tugas-tugas tentara. Lalu yang ketiga tentang perdagangan. Setelah dinasti Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak. Lalu lintas darat melalui jalan sutra ke Tiongkok guna memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wewangian. Adapun lalu lintas di lautan ke arah negeri-negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah, bumbu, ambar, kasturi, lalu permata, logam mulia, gading, dan bulu-buluan. Keadaan demikian membawa ibu kota Basrah di Teluk Persia menjadi pelabuhan dagang yang teramat ramai dan makmur. Begitu pula kota Aden. Dari kedua kota pelabuhan itu, iring-iringan kafilah dagang hampir tak pernah putus menuju Syam dan ke Mesir. Lalu yang keempat ada kerajinan. Pada masa Khalifah Abd Malik, mulai dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah. Di bidang seni lukis, sejak Khalifah Muawiyah sudah mendapat perhatian masyarakat. Seni lukis tersebut selain terdapat di masjid-masjid, juga tumbuh di luar masjid. Adanya lukisan di Istana Bani Umayyah merupakan langkah baru yang muncul di kalangan bangsawan Arab. Sebuah lukisan yang pertama kali ditorehkan oleh Khalifah Walid I adalah diadopsi cara Islam sehingga menarik perhatian para penulis Eropa. Kemudian yang kelima ada pengembangan ilmu-ilmu agama, yang merupakan salah satu peninggalan kejayaan atau kemajuan dinasti Bani Umayyah ini. Yang kelima yaitu pengembangan ilmu-ilmu agama sudah mulai dikembangkan karena terasa betapa penduduk-penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam. Ilmu-ilmu yang berkembang saat itu diantaranya tafsir, hadis, lalu ada fikih, ilmu kalam, dan sirah atau tarik. Lalu yang poin pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang faktor kemunduran dan akhir dinasti Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Antara lain adalah yang pertama, ada sistem pergantian khalifah yang sebelumnya menggunakan asas dan sistem musyawarah diganti menjadi sistem monarki atau kerajaan, membuat persaingan tidak sehat dalam memperebutkan tampuk kepemimpinan. Lalu faktor yang kedua yaitu
latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah yang tidak terlepas dari konflik-konflik pada masa Ali, menimbulkan oposisi dari golongan Syiah dan Khawarij yang terus-menerus merongrong kekuasaan Bani Umayyah. Lalu faktor yang ketiga, lemahnya pemerintah Bani Umayyah disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Setelah kekhalifahan Hisham yang mencapai puncak kesuksesan khilaf Bani Umayyah, khalifah penerusnya adalah penguasa yang bermoral buruk, suka berfoya-foya, mabuk-mabukan, perempuan dan nyanyi-nyanyiannya yang menyebabkan keruntuhan dinasti Bani Umayyah ini. Lalu yang keempat, adanya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan atau Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak, tidak setuju dengan status Mawali yang menggambarkan suatu inferioritas. Perselisihan ini mendahului kejatuhan dinasti ini dan dampaknya mulai dirasakan pada tahun-tahun berikutnya di berbagai tempat yang berbeda. Lalu yang terakhir, faktor kemunduran dinasti Umayyah ini yaitu munculnya gerakan oposisi baru yang dipelopori oleh Abbas bin Abdul Muthalib yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, Syiah dan Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya peradaban baru atau dinasti Al-Abbasiyah. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, dinasti Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah, oleh Bani Abbas yang telah menyusun kekuatan baru. Marwan bin Muhammad Khalifah Khalifah terakhir Bani Umayyah melarikan diri ke Mesir, kemudian ditangkap dan dibunuh di sana. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah dan berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.